masyarakat mengkonsumsi ikan air tawar semakin hari semakin meningkat. Kebutuhan tersebut sejalan dengan pembangunan perikanan pada masa mendatang menuju pembangunan perikanan yang tepat guna, tangguh, terpadu dengan pola agribisnis yang diarahkan kepada perbaikan kualitas dan kuantitas melalui usaha rehabilitasi, intensifikasi, dan diversifikasi dengan menggunakan ilmu dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi serta bahan baku. Ikan gurami merupakan salah satu komoditas budidaya ikan air tawar yang potensial untuk dikembangkan karena termasuk jenis unggulan di Jawa Tengah, terutama di wilayah Keresidenan Banyumas yang meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap. Perkembangan budidaya ikan gurami di daerah itu merupakan warisan turun-temurun dengan produksi rata-rata berkisar antara 300 sampai dengan 500 kg per hektar per tahun. Produksinya diharapkan dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gurami di berbagai daerah dengan target 10.000 per hektar per tahun, seperti kebutuhan pasar di Bogor, Jawa Barat. Pemanfaatan teknologi yang telah teruji, terutama pada manajemen kualitas air untuk budidaya bidang perikanan melalui program IPTEK Masuk Desa atau IPTEKDA LIPI, diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ikan gurami dan pangsa pasar yang lebih luas. Pelaksanaan IPTEKDA LIPI untuk mencapai hasil yang diharapkan dengan pemanfaatan teknologi dan input yang diintroduksikan kepada para petani adalah kegiatan pendederan dan kegiatan pembesaran mengenai teknik pengelolaan sedimen, manajemen kualitas air, pemilihan bibit, dan pemberian pakan. Mengintegrasikan kegiatan IPTEKDA di daerah dan menjaga kelangsungan pembinaan, maka para pembina dan para petani setempat membentuk wadah lembaga keuangan alternatif berbentuk yayasan dengan nama Yayasan Tani Mandiri yang didirikan Dr. Andes Gunawan dengan status badan hukum dengan akta notaris Tajudin Nasution SH nomor 12 tahun 1999. Setelah itu, mereka melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Banyumas untuk pembudidayaan ikan gurami. Koordinasi dan sosialisasi penting agar program IPTEKDA tidak tumpang tindih dengan kegiatan Dinas Perikanan. Akan tetapi diharapkan saling melengkapi sehingga pembudidayaan ikan gurami di daerah itu mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi para petani ikan. Ketika program IPTEKDA LIPI dilaksanakan dan setelah menentukan petani sasaran, maka dimulailah diseminasi teknologi budidaya ikan gurami, meliputi pembenahan kolam. Pembenahan kolam ini dimulai dari dinding hingga dasar kolam.
Dinding atau pematang kolam dibuat sedemikian kuat agar tidak terjadi kebocoran karena ulah ketam atau hewan-hewan pembuatan lubang lainnya, yang mengakibatkan hilangnya ikan yang dipelihara juga dapat mengurangi produktivitas kolam. Produktivitas kolam dapat dipacu dengan pupuk yang diintroduksikan ke dalam kolam. Jangan sampai bila terjadi kebocoran kolam, pupuk pun hanyut keluar kolam. Dasar kolam sebaiknya menjadi perhatian penting bagi para petani ikan gurami, karena pengangkatan dasar kolam atau sedimen atau lumpur setelah panen merupakan kegiatan yang tidak boleh diabaikan, yaitu untuk menghindari terjadinya proses dekomposisi yang mengeluarkan gas-gas beracun pada masa pemeliharaan ikan berikutnya. Untuk meminimalisasi timbulnya gas-gas beracun dan turunnya kualitas air kolam akibat proses dekomposisi, melalui program Iptek Dalipi, para petani diberi informasi pada saat pengolahan dasar kolam menggunakan bubuk zeoloid dan garam kruk masing-masing 200 gram untuk setiap meter persegi. Kepada para petani juga diintroduksikan membuat kawan. Kawan yaitu sebagian dari dasar kolam yang dibuat lebih dalam, yang perlu dibenahi pada setiap kali masa pemeliharaan terjadi pendangkalan atau rata dengan dasar kolam. Fungsi kawan selain untuk berlindung juga untuk menampung ikan sementara ketika dilakukan panen. Dilakukan dengan cara pengeringan kolam setiap kali panen, agar bakteri atau organisme patogen terputus siklus hidupnya. Pengeringan dilakukan hingga tanah dasar kolam pecah-pecah. Penebaran kapur selain berfungsi sebagai sanitasi kolam, juga dapat menurunkan tingkat keasaman tanah. Pengisian air kolam dilakukan secara bertahap agar pengadaan air kolam berlangsung secara baik hingga kedalaman yang dikehendaki minimum 80 cm. Di dalam meningkatkan kualitas ikan gurami yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi ikan di berbagai daerah, maka diseminasi terhadap pengelolaan air kolam menjadi sangat penting. Ikan program Iptek Dalipi juga mendapat pengetahuan bagaimana mengelola air kolam. Pengelolaan air memang menjadi primadona sebagai sumber budidaya agar kualitas air tidak cepat rusak akibat adanya penambahan bahan-bahan organik dari sisa pakan maupun hasil metabolisme ikan gurami dengan cara mensirkulasikan air dengan cara air yang masuk ke kolam bukan air terjun atau air pancuran, tetapi air yang masuk diusahakan datar dengan air permukaan kolam. Mengarahkan air pada sisi kolam terpanjang, dengan demikian air akan bergerak atau timbul arus. Panjang pendeknya arus sangat tergantung dari debit air yang masuk ke kolam. Ketika sebuah keinginan untuk meningkatkan kemampuan menerapkan teknologi, maka keinginan itu memang harus ditumbuhkan, memenuhi harapan akan terpenuhinya kualitas ikan gurami yang dihasilkan. Dengan demikian, maka pengelolaan benih penting selain kualitas pengelolaan kolam. Untuk petani pembesar ikan gurami, yang paling penting adalah benih yang akan dipelihara. Misalnya tentang asal-usul benih. Asal-usul benih sangat mempengaruhi hasil akhir masa pemeliharaan. Benih
dari satu kolam pemeliharaan akan lebih baik dibandingkan dengan benih yang berasal dari beberapa pembenih atau kolam. Cara memelihara benih tidak lepas dari asal-usul benih tentang kualitas pemeliharaan dan teknik pemeliharaan. Kepada para petani ikan gurami melalui program Iptekda LIPI, terutama petani pembesar, untuk memenuhi kebutuhan bibit datang langsung kepada petani pembenih agar diketahui kondisi benih yang dipelihara. Kesalahan dan kecerobohan dalam proses penebaran benih ikan gurami dapat mengakibatkan kegagalan awal dalam budidaya pembesaran ikan gurami. Sebelum benih ditebar ke kolam pembesaran, sebaiknya dilakukan aklimatisasi dengan air kolam tempat pemeliharaan. Untuk pencapaian pembesaran ikan gurami, ukuran konsumsi 0,5 kg per ekor dengan masa pemeliharaan 4-5 bulan, sebaiknya benih yang digunakan berukuran 3 atau 4 ekor per kilogram dan kepadatan 1,3 kg per meter persegi. Pemberian pakan selain untuk pertumbuhan juga untuk menjamin kualitas ikan gurami. Kualitas ini dilihat dari kemampuan hidup ketika terjadi distribusi transportasi jarak jauh dan tekstur daging ikan gurami yang tidak mengandung banyak lemak. Karena ikan gurami bersifat herbivora, pemberian pakan buatan atau pelet bukan merupakan makanan pokok karena peran pelet sebagai stimulan dengan pengaturan sebaiknya 2% dari berat total dengan cara 2/3 bagian diberikan pagi hari dan 1/3 bagian sore hari. Sedangkan pakan nabati seperti daun sente diberikan sekenyangnya. Pengetahuan dan teknologi melalui program Iptekda LIPI, para petani ikan gurami sebenarnya telah menguasainya baik secara turun-temurun maupun pelatihan-pelatihan singkat yang diselenggarakan dinas pemerintah daerah setempat. Namun tingkat pengetahuan dan kemampuan sangatlah berbeda, sedangkan potensi lahan relatif sama dimiliki oleh mereka. Melalui program Iptekda, diharapkan perbedaan kemampuan masing-masing petani dapat seimbang dalam meningkatkan potensi lahan maupun sumber daya petaninya. Apalagi bila tumbuh jiwa wirausaha di dalam kelompok petani, sasaran yang sudah dikembangkan sejak diseminasi kegiatan seperti bantuan dana yang harus digulirkan kepada para petani lainnya yang sudah siap menunggu dan melaksanakan program Iptekda. Terutama untuk wilayah-wilayah yang memiliki potensi air. Kita sebagai yang punya ilmu atau punya pengetahuan tentang budidaya,
kita kembangkan untuk wilayah-wilayah terutama mereka yang memiliki lahan cukup air. Salah satunya yang kita kembangkan adalah di wilayah Beji di Kabupaten Banyumas sebagai sentuhan dari IPTEK yang kita miliki di LIPI. IPTEK yang kita kembangkan di Desa Beji ini adalah untuk mengembangkan optimalisasi dari pemanfaatan lahan yang ada. Dulunya digunakan lahan yang relatif luas, kita memanfaatkan potensi yang ada seperti bilah-bilah bambu untuk menyekat kolam. Kita bagi dari yang tadinya satu jadi beberapa kolam gitu loh. Nah, kemudian kita kembangkan juga sistem pemijahannya yang tadinya sistem massal kita kembangkan menjadi satu set. Usaha budidaya ikan gurami sebenarnya sangat menguntungkan, bahkan menepis kekhawatiran memerlukan waktu pemeliharaannya yang lama. Melalui penerapan teknologi, budidaya ikan gurami dapat dimulai dari perawatan telur hingga pembesaran untuk konsumsi, sehingga pangsa-pangsa pasar ikan gurami pun sebenarnya sudah dimulai sejak masih telur di dalam sarang hingga ukuran konsumsi. Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari lama pemeliharaan dan produk yang dihasilkan, seperti dalam tabel. Melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan pemeliharaan memberikan keuntungan bagi para petani ikan gurami di daerah itu. Petani dapat memilih tahapan yang sesuai dengan lokasi dan kemampuan perikanan yang dimiliki para petani ikan gurami. Resiko kehilangan atau kematian bisa ditekan serendah mungkin karena waktu pemeliharaan yang relatif pendek dan terkontrol. Perputaran modal relatif lebih cepat, sehingga keuntungan petani bisa berlipat dan diharapkan gairah untuk berusaha semakin meningkat. Menciptakan lapangan kerja baru, terutama di bidang budidaya ikan gurami. Program IPTEK Dalipi sedikitnya telah merubah keadaan lebih baik dari segi kemampuan manajemen dan kualitas produk yang dihasilkan melalui pemanfaatan introduksi teknologi pendederan dan pembesaran. Kegiatan teknis dan non-teknis yang meliputi manajemen dan pengelolaan kolam perikanan dan non-teknis adanya jaringan kerja antar petani gurami berdasarkan komoditi yang dihasilkan. Pelaksanaan fisik yang mencapai 100% tetapi non-teknis masih memerlukan monitoring, pendampingan, dan pembenahan jaringan kerjasama antar pembudidaya ikan gurami di Kabupaten Banyumas berdasarkan komoditi yang dihasilkan yang kini masih terus berlangsung dan berhasil mengurai pelaksanaan hampir tanpa kendala. Saya terdiri dari 1 induk jantan dengan 4 induk betina. Nah, yang tadinya mereka kawinkan massal sekarang dengan sistem set begini, jadi kita bisa mengatur sistem pengelorannya. Yang tadinya kita hanya mengandalkan apa adanya, sekarang kita bisa melihat, oh ini sudah waktunya bertelur, kita pisahkan kolam-kolam yang sudah kita bikin lebih kecil dari yang tadinya ukuran massal atau ukuran lebih lebar. Nah, kemudian setelah itu kita juga kembangkan untuk istilahnya tingkat yang lebih sederhana lagi, itu untuk pendederan tingkat 1, 2, dan 3, dan juga ada pembesaran tingkat 1, 2, dan 3. Nah, pendederan tingkat 1 itu dari yang tadinya kita ambil telur, kemudian kita tebar sampai ukuran kurang lebih ya 1 cm selama sebulan. Kemudian itu kita panen, bisa dijual, bisa juga kita tebarkan lagi ke kolam yang lain. Begitu juga setelah 1 bulan atau paling lama 2 bulan, yang tadinya ukuran mungkin ukuran kuku lah kalau untuk orang setempat bilang, kita tebar menjadi ukuran daun kelor lah gitu. Jadi ada peningkatan ukuran. Nah, setelah
1-2 bulan kita pindahkan lagi ke kolam berikutnya. Itu pendederan tingkat 3. Kita bisa panen ukuran dim kalau untuk ukuran penduduk lokal di situ. Nah, ini pun kita bisa jual langsung, kita juga bisa besarkan lagi. Nah, baru kita masuk ke tahap keempat, yaitu pembesaran tingkat 1. Itu biasanya sampai ukuran bungkus rokok. Nah, dari ukuran bungkus rokok ini saya pakai ukuran bukan ukuran sentimeter, tapi ukuran yang mereka biasa gunakan untuk jual beli di antara mereka sendiri. Nah, sampai bungkus rokok kurang lebih 2-3 bulan kemudian kita besarkan lagi sampai ukuran 1 kilo mencapai 3, 4 atau 5 ekor lah paling banyak gitu. Nah, itu pun memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Nah, baru setelah itu kita kembangkan untuk ukuran konsumsi. Biasanya ditebar ukuran 1,3 kilo sampai 1,4 kilo atau 1,5 kilo paling kecil untuk masa waktu pemeliharaan antara 3-4 bulan. Nah, itu siap untuk dipasarkan. Kurang lebih ya ukurannya itu antara 700 gram sampai paling besar itu ya 1 kilo lah gitu. Tapi itu pun tidak terlalu baik untuk disajikan dalam meja makan gitu. Yang paling baik itu antara 8-900 gram gitu. Kemudian itu yang kami kembangkan biar istilahnya pemeliharaan gurame itu lebih efisien, lebih efektif gitu. Dan juga kita bisa memonitor lebih detail, karena kalau satu orang memelihara dengan fase tertentu, kalau terjadi masalah penyakit atau masalah gangguan perkembangan, kita bisa hanya melokalisir yang terjadi pada segmen tersebut. Nah, keuntungan yang lain, si petani dengan kemampuan yang mereka miliki, pertama skillnya gitu, kemampuan dalam budidaya, kemudian jadi saya katakan bahwa ada 7 segmen itu keuntungannya banyak, itu terutama buat petani sendiri dengan kemampuan mereka dalam budidaya ikan. Misalkan hanya mampu di bidang pendederan tingkat 1 kah, tingkat 2 kah, atau tingkat 3, atau hanya mampu di tingkat pembesaran. Kemudian juga tergantung dari biaya yang mereka miliki. Tidak bisa petani yang hanya kemampuannya relatif sedikit dipaksakan untuk memelihara pembesaran yang biayanya terutama untuk pakan besar, pembelian ikannya juga besar. Jadi ya banyaklah keuntungan yang didapat dari petani dengan sistem segmentasi, karena akan melibatkan antara kemampuan dia berbudidaya, lahan yang dimiliki, juga dengan biaya operasional yang dia